kami yang terhormat, selamat datang dalam pesawat ATR-72 seri 600 Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1532 yang akan menerbangkan Anda menuju Namlea. Pulau Buru dulunya hanyalah sebuah pulau terpencil di bagian Indonesia Timur. Bahkan sempat dijadikan tempat pembuangan tahanan politik di era Orde Baru. Namun kini, Buru dan Buru Selatan tengah giat membangun. Namun, sebagai wilayah kepulauan, tentunya konektivitas menjadi persoalan tersendiri. Ini desa Biloro ya Pak ya? Iya. Sekarang kan sudah ada Damri ini ya Pak ya, bus perintis. Itu menolong tidak sih Pak perekonomian masyarakat? Bus Damri ini, itu dia sangat membantu masyarakat sekali. Kan Damri kan dia beroperasi dari 2016 kemarin. 2016? Iya. Nah, sebelum Damri beroperasi itu tarif angkutnya itu 200.000. Dengan 200.000? Dengan hanya Damri beroperasi, ya. Karena tarif Damri kan 65.000 ke Namlea. 65.000? Iya, 65.000. Jadi dengan jalur yang sama, kalau pakai angkutan yang biasa, yang kecil? Iya. Itu 200.000. 200.000? Iya, per jalur. Satu orang. Satu orang. Iya. Nah kalau sebelumnya nih Pak, harga-harga seperti apa Pak? Kan dengan akses yang terputus seperti ini? Harganya, iya, itu dia sangat merosot sekali Pak. Ya, karena yang pertama itu akses transportasi itu jalan sama jembatan. Jalan sama jembatan itu yang mempersulit. Iya, mempersulit. Arus. Iya. Dulu katakanlah kayak misalnya beras, semen dan komoditas yang lain mahal atau bagaimana Pak? Mahal sekali Pak. Berapa tuh Pak harga? Kalau dia sampai di Biloro itu bisa jadi 100 lebih. 100 lebih? Iya, per sak semen. Semen? Iya. Kalau beras 50 kilo di Biloro dia sampai 600 sampai 700. 600 sampai 700 ribu. Iya, sekarang semen berapa Pak dengan adanya transportasi yang mulai lancar itu? Dengan adanya Damri, kalau masyarakat mau lewat Damri, ya mungkin sampai di Biloro mungkin dia berkisar 80.000. 80.000, iya. Jadi jauh lebih murah. Iya, lebih murah. Oke, Pak, kalau kita ngelihat jalanan ini kan begitu sulit untuk tembus ke Biloro ini ya. Iya. Sementara masyarakat harus mengangkut komoditas ke Namlea, lalu ke Ambon, lalu kemudian juga mungkin ada orang sakit membutuhkan akses. Itu apa Pak harapan Anda Pak ke depannya? Harapan saya yang pertama itu akses jalan, jalan dan jembatan. Karena kita mau ke Namlea itu, kalau waktu datang musim curah hujan itu, ya ada kita tidur beristirahat di tepi-tepi sungai. Di tepi-tepi sungai? Iya. Karena tidak bisa lewat sama sekali? Ya, tidak bisa lewat sama sekali. Oh. Ada berapa kali totalnya Pak dari? Sekitar 12 kali. 12 kali 12 begitu kali. ya? Itu yang ukurannya Iya, besar, ada yang ukuran kecil? besar dan ada yang ukuran kecil. Oke. Pak, kalau ada orang sakit, orang mau melahirkan, itu kan dalam kondisi urgent ya Pak ya? Kondisi yang mendesak. Itu dengan kondisi transportasi yang seperti ini, seperti apa masyarakat? Kebanyakan alternatif terakhir itu kita pakai lomboat lewat laut. Lewat laut? Iya.
ke dermaga feri Teluk Bara baru kita naik Johnson dulu. Ya, karena kita lihat jalan kalau orang sakit kan jalannya dia banting-banting. Ya, akhirnya orang yang sakit tambah sakit lagi. Malah tambah sakit. Iya, malah sakit. Jalan Master. Saya sudah bersama dengan Pak Jarnawi Pakaya. Pak Jarnawi, ini lokasi apa nih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini namanya Desa Waihotong. Salah satu trayek Namlea Biloro yang dilayani oleh Perum Damri. Dari 3 trayek yang kita layani di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Jadi kalau di Pulau Buru ini, berapa trayek yang dilayani oleh Damri? Kita ada 3 trayek, masing-masing trayek dilayani oleh 2 bus. Yang pertama itu Namlea Ilat, terus Namlea Namrole, dan Namlea Biloro. Nah, ini Desa Waihotong termasuk salah satu yang kita layani. Untuk Namlea Biloro. Namlea gitu ya. Biloro. Hambatannya Pak, kalau kita lihat kan ini trayeknya seperti ini nih. Hambatannya apa saja sih Pak yang dihadapi? Ya, sebenarnya ini hambatan bukan dari sekarang, dari tahun 2016 sudah kita layani ini. Infrastruktur menjadi faktor utama. Jadi masyarakat itu sangat berharap untuk pelayanan kita lebih maksimal. Karena daerah ini sebenarnya hasil yang dia dapat itu dari coklat, dari kopra, itu sangat diharapkan untuk dijual di Namlea. Dan Damri diminta untuk rutin di situ. Nah, kita yang menjadi persoalan dan kendala di sini adalah masalah jalan yang kadang-kadang kalau cuaca ekstrim, hujan, itu kita tidak bisa lewat. Kadang kita nginap atau tidur di situ, kalau air surut, kira-kira setengah meter itu bisa kita lewat. Kalau dia air masih di atas 1 meter, itu tidak bisa kita lewat, pasti tidur. Dalam satu trayek ada berapa armada Pak? Namlea Biloro misalnya, lalu Namlea Namrole, berapa armada masing-masing? Ya, jadi kalau untuk Namlea Biloro ini kita layani 2 bis. Jadi satu berangkat dari Namlea dan satu berangkat dari Biloro. Begitu juga Namrole dan Ilat, seperti itu. Ongkosnya Pak? Per penumpang 65.000. 65.000. Ya. Kalau tingkat penerimaan Pak dari masyarakat terhadap hadirnya Damri dan juga penugasan dari pemerintah ini apa Pak? Sebenarnya masyarakat ini berharap itu Damri jangan sampai putus, harus tetap melayani sehingga apa yang menjadi hasil tani dia ini, hasil kebun dia atau hasil laut itu bisa terangkut terus seperti itu, sehingga kos dia itu tidak terlalu besar. Selamat siang Pak. Siang Pak, Sedang apa Pak? sedang masak daun minyak putih Pak. Pak, ini prosesnya bisa dijelaskan Pak dari awal Pak? Bisa ya Pak. Seperti apa tuh Pak? Sebelum dimasak dipetik dulu ya Pak, dipetik di gunung. Setelah itu dibawa pulang ke tempat masak. Ya maksimumnya kalau memang sudah maksimum masak ya dimasak di tempat masaknya Pak. Berapa jam sih Pak prosesnya? 5 jam Pak. 5 jam. 5 jam. Terus nanti langsung jadi minyak kayu putih. Itu Ya, yang ya. asli. Iya, gitu yang ya? asli Pak. Nah, yang asli biasanya dijual berapa Pak? Dan dijualnya kemana? Kalau yang asli seperti ini apa? Ini ya 200.000 Pak. Ini 200.000. 200.000 yang temanya itu. Yang asli? Ya, asli. Itu dijual biasanya ke mana tuh Pak? Ya seperti penumpang yang mau naik pesawat ya dibeli sama oleh-oleh ya. Hubungi sama Pak Abu. Oh gitu. Kalau misalnya selain ke penumpang, ke pabrik juga ya? Ya, pabrik juga. Oke. Nah setelah ini kan ada bandara tuh Pak. Ya.
Ada dampaknya nggak Pak dengan penjualan ini? Ya, dampaknya ada Pak. Tadinya minyak ini yang belum naik harga ya Pak. Setelah ada bandara maupun pesawat perusahaan Lion Air masuk, lumayan juga Pak. Harganya seperti ini Pak. Satu botol kenal 200. Yang kemarin-kemarin ya 150. Oh, jadi banyak tamu orang yang kemudian berkunjung ke sini pas mau pulang beli oleh-oleh, beli dari Pak Abu begitu ya. Biasanya naik berapa kali lipatnya Pak dari normal Pak? Ya lumayan lah Pak. Seperti kalau memangnya banyak yang cari ya, satu hari itu pendapatan saya Pak. Ada yang bisa 1 gen 5 liter Pak. Ke depan Pak harapannya apa nih Pak? Harapannya ya minta-minta agar supaya bandaranya jalan dengan lancar. Pesawat tambah lagi seperti tambah 2 flight atau maupun ya seterusnya. Seperti 2 flight, 3 flight. Itu permintaan dari saya begitu. Tamu makin banyak. Ya, makin banyak, makin tambah rezeki kita ya Pak. Para kami yang terhormat, selamat datang dalam pesawat ATR-72 seri 600 Wings Air dengan nomor penerbangan IW1532 yang akan menerbangkan Anda menuju Namlea. Namlea ini kan dikenal juga dengan daerah yang cuacanya ekstrim, terutama ombak tinggi nih. Jadi ketika dengan adanya warning biasanya dari BMKG itu kan otomatis peliharaan itu kan ditiadakan. Nah, itu berjubel itu banyak itu. Penumpang itu pindah ke moda transportasi udara. Semua ke udara. Iya, udara. Karena memang itulah akses keluar masuk Namlea ini salah satu akses yang termasuk paling cepat dan efektif itu di bandara ini, apalagi terkait dengan cuaca ekstrim Namlea ini. Oke, ini kan bandara yang termasuk baru di sebuah wilayah terpencil begitu ya Pak. Iya, Masyarakat yang mungkin baru juga mengenal bandara, baru mengenal pesawat. Ada cerita lucu tidak Pak? Nah, jadi cerita lucunya begini. Kemarin itu kan ada angkutan jemaah haji ya. Kalau masyarakat di wilayah timur kan satu jemaah berangkat pasti berbondong-bondong bisa saudara yang sekampung 2 kampung ikut. Nah itu yang kemarin itu jadi cerita lucu, makanya saya juga ya boleh dibilang saya sangat kewalahan. Karena bandara ini kan satu jemaah haji pertama diangkut dengan pesawat, kedua masyarakat ini kan selama ini kan baru mengetahui kalau bandara ini sudah beroperasi, jadi masyarakat antusias sekali. Apa sih bandaranya itu, bagaimana bandaranya itu, pesawatnya. Jadi masyarakat itu sampai areal sini kan penuh tuh, dipenuhi ribuan orang. Mulai dari itu mulai kelihatannya ada efek positifnya. Peningkatan penumpang dengan momen jemaah haji sampai sekarang juga lumayan. Jadi tahun ini tahun pertama bandara ini dioperasikan untuk membawa jemaah haji Betul ke sekali. Makassar ya? Iya. Dia ke Ambon, Ambon Makassar. Ini pertama kali jemaah haji dari Namlea ini menggunakan pesawat udara. Sebelumnya kapal laut? Iya, sebelumnya menggunakan kapal laut. Pak, Namlea ini kan salah satu kepulauan atau salah satu pulau yang ada di kepulauan di wilayah Indonesia Timur. Artinya pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia Timur memiliki masalah yang hampir mirip-mirip lah dengan Namlea. Ini pembangunan infrastruktur, konektivitas itu seberapa membantunya sih Pak? Karena mulai dengan adanya infrastruktur transportasi khusus udara ini, salah satu yang paling dirasakan itu harga barang mulai terjangkau karena ada akses pedagang, pengusaha keluar masuk dari sisi waktu, sisi biaya juga teririt. Semakin ramaikah Namlea dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Semakin ramai, bahkan dibanding dengan kabupaten-kabupaten otonom baru lain, Namlea luar biasa ramainya dengan kehadiran bandara maupun infrastruktur transportasi lain. Pulau Buru, terutama kota Namlea, merupakan satu dari 75 titik tol laut. Tol laut sangat diharapkan berjalan optimal, mengingat Pulau Buru membutuhkan pasokan logistik, terutama sebagai penunjang sektor pertanian. Bapak kalau melihat dampak dari tol laut,
terhadap usaha dari logistik pengiriman pupuk, lalu juga hasil bumi yang Bapak kelola di Namlea, seperti apa Pak Dam? Saya kira dampaknya sangat luar biasa signifikan ya. Kita patut bersyukur memang atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal memberikan tol laut kepada kita di sini. Karena yang pertama sekali dampak yang terlihat itu adalah kita punya biaya transportasinya bisa kita tekan seminim mungkin, karena memang tarif tol laut dari Surabaya ke Namlea itu berbeda dengan tarif reguler. Tarif reguler berapa, tarif tol laut berapa Pak? Bisa dibandingkan? Sekitar 8 jutaan, sedangkan tarif tol laut, tarif reguler itu sekitar 14 sampai 15 juta. Oh. Jadi hampir setengahnya. Hampir setengahnya Hampir lebih setengahnya. murah. Lebih murah. Itu berpengaruh pada produk jualan nggak gitu ya? Sangat berpengaruh. Berapa persen Pak biasanya? Bisa sampai dengan 2-30%. Kita menghemat biaya transportasi pengiriman barang dari Surabaya ke... Pak, kalau boleh tahu evaluasi dari sudut pandang Anda Pak, apa saja masukan untuk tol laut ke depannya? Yang paling pertama sekali adalah penjadwalan yang tepat. Contoh misalnya, kalau itu sudah ditetapkan dalam 1 bulan 2 kali, ya tetapkan tanggalnya. Misalnya 15 dan 30, contoh. Ya kalaupun sampai terlambat ya 2 dan 3 hari lah, konsekuensi itu bisa kita lihat berkali karena terpengaruh oleh faktor cuaca dan lain-lain sebagainya. Karena sangat berpengaruh, dampak pengaruh sangat luar biasa. Contohnya karena saya lebih banyak berkecimpung di bidang pupuk. Ketika kita terlambat memberikan pupuk kepada petani yang notabene mereka membutuhkan, maka saat itu bisa terjadi gagal panen. Jadi multi efek lah pengaruhnya. Kalau penjadwalannya tepat, saya kira akan banyak juga. Bahan dari sumber daya alam sini yang bisa kita kirim juga ke Surabaya mempermudahkan jasa tol laut. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir. Secara keseluruhan nih Pak, evaluasi untuk penyelenggaraan tol laut ini apa saja Pak? Apa saja kekurangannya, apa saja hambatannya? Saya melihat ada segi kekurangan di dalam armada tol laut. Mulai tahun 2017, sebetulnya kita sudah hampir bisa mengontrol hampir keseluruhan distribusi barang yang diangkut oleh kapal-kapal tol laut. Tetapi pada tahun 2017 saat itu seluruh kapal kita subsidi dengan subsidi operasional kapal. Tetapi mulai tahun 2018 kita memulai 2 macam subsidi. Yang pertama subsidi operasional kapal, yang kedua dengan subsidi kontainer. Apa bedanya Pak? Ada perbedaan yang sangat signifikan. Untuk ketepatan waktu di dalam pendistribusian barang pada saat subsidi operasional kapal itu kita lebih bisa tepat waktu. Jadi prinsipnya tepat waktu dan teratur itu sudah dapat. Tetapi pada saat kita mengangkut barang distribusi tol laut dengan menggunakan barang subsidi kontainer atau menggunakan ruang muat kapal swasta, maka sering terjadi keterlambatan. Jadi artinya yang akan dipilih adalah subsidi operasional, itu Betul. yang lebih efektif begitu ya? Iya. Itu satu kekurangan yang kemudian evaluasi. Kemudian ada juga nih Pak, kalau kita baca di media suara-suara masyarakat bahwa ternyata walaupun sudah ada tol laut, harga masih belum bisa ditekan. Ini di mana Pak evaluasinya Pak? Ya. Jadi walaupun Kementerian Perhubungan itu memiliki tugas kan hanya membawa barang subsidi tol laut bird to bird dari satu pelabuhan menuju pelabuhan berikutnya. Tetapi masyarakat tentu tahu bahwa sebagian anggaran terbesar yang dialokasikan melalui armada. Sehingga pola pikir masyarakat bahwa termasuk dengan pendistribusian barang menuju end to end sampai ke tingkat pengguna dari pelabuhan sampai ke masyarakat gitu. Kadang masyarakat pasti mempertanyakan kepada Perhubungan Laut. Dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Nah, sebetulnya harus terjadi koordinasi, sinkronisasi antara Kementerian Perhubungan dengan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti betul seperti misalnya Kementerian Perdagangan. Di sana kita sebetulnya saling berkolaborasi bagaimana menciptakan lag atau yang saat ini menjadi tujuan utama kita adalah disparitas harga itu tercapai. Pak Hasan, selain masalah harga, ini juga ada catatan bahwa katanya nih dari timur ke barat justru kapalnya lebih kosong ketimbang dari barat ke timur. Ini juga jadi hambatan. Ini bagaimana Pak evaluasi? Benar. Jadi itu salah satu yang kita evaluasi program tol laut dengan subsidi kontainer atau ruang muat kapal. Saat ini hampir 60%
kapal-kapal yang bergerak dari barat, baik itu dari Tanjung Perak menuju ke timur, Papua, Ambon, Maluku dan sekitarnya, itu menggunakan kapal-kapal swasta dan menggunakan pola subsidi kontainer kapal. Nah, pada saat pola subsidi kontainer kapal ini kita hanya memberikan biaya pada angkutan berangkatnya saja, angkutan baliknya tidak kita subsidi, sehingga muatan balik yang sebetulnya jumlahnya sangat banyak itu tidak tercatat. Artinya banyak logistik dari timur sebetulnya banyak yang dikirim ke barat. Iya. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada, tetapi tidak tercatat karena di dalam pola subsidinya hanya mengakomodir untuk pola berangkatnya saja. Tapi pola kembalinya karena menggunakan subsidi kontainer, mereka tidak memuat yang harusnya menjadi return kargo tol laut. Sebagai bangsa yang hidup di wilayah kepulauan, konektivitas menjadi sangat mahal harganya. Namun, pembangunan harus mampu menghampiri dan menyentuh rakyat yang terjauh dan terpencil sekalipun. Pembangunan harus menembus jarak, ruang, dan waktu. Ingat, kita harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate.